Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan laporan tahunan BUMDesa Berdaya Langkap di tahun 2022, di mana pada kegiatan tahun 2022, BUMDesa Berdaya Langkap memasuki tahun kedua, di mana unit usaha kita ada 4 unit. Pertama, unit internet, yang kedua, unit KP Spam Tirta Barokah, yang ketiga, unit pasar langkap, yang keempat, unit investasi. Nah, ini penyampaian laporan tahunan tahun 2022 BUMDesa Berdaya Langkap. BUMDesa Berdaya Langkap adalah badan usaha milik Desa Langkap, di mana BUMDes ini berdiri di tahun 2020 dan mengalami perubahan kepengurusan di tahun 2022 kemarin. Sebagai ketua Bapak Komsin, sekretaris Musofa, dan bendahara Pak Bahadi. Dan ini adalah pengurus inti, pengurus umum ya. Jadi ketua juga ketua umum, sekretaris umum, dan bendahara umum. Nah, ini unit usaha yang ada di BUMDesa Berdaya Langkap. Yang pertama, unit internet desa. Yang kedua, unit KP Spam Tirta Barokah. Yang ketiga, unit pasarlangkap.com. Yang keempat, unit investasi. Dan unit desa wisata dalam proses. Pendahuluan, BUMDesa sebagai entitas bisnis desa yang menjalankan sebagian kewenangan desa dalam bidang ekonomi. BUMDes juga harus memiliki entitas sosial, di mana BUMDes harus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat desa. Nah, ini kita sudah mencoba untuk memberikan dampak ekonomi, terutama kita melibatkan banyak petugas tarik, baik di unit internet dan unit KP Spam Tirta Barokah. Kemudian, BUMDes ini bertujuan sebagai sarana mewujudkan kemandirian desa. Karena kemandirian desa terwujud salah satunya dengan PADes yang lebih besar dari dana desa. PADes yang lebih besar dari dana desa itu salah satunya bisa terwujud dengan usaha BUMDes, di mana nanti usaha BUMDes akan menghasilkan profit, dan profit itu dimasukkan ke dalam PADes yang nantinya akan digunakan eh, sebagai anggaran pendapatan belanja desa. Ah, tapi eh, apa itu konsep kemandirian desa? Kemandirian desa adalah kemampuan desa dalam mengelola kewenangan dan aset. Dan seperti kita tahu di Permendagri 114 tahun 2014, kewenangan desa itu banyak sekali ya, sekitar 120 kewenangan, di mana itu terbagi dalam 4 bidang, yaitu bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Sekarang malah tambah satu bidang lagi, yaitu eh, penanggulangan bencana, di mana pemerintah desa yang dibebani 120 kewenangan itu dalam Permendagri 114 2014, pemerintah desa tidak bisa menjalankan seluruh kewenangannya. Makanya dibentuklah BUMDes. Karena BUMDes tugasnya adalah menjalankan sebagian kewenangan desa. Nah, salah satunya untuk mewujudkan kemandirian desa. Syarat kemandirian desa adalah harus memiliki 3 kapasitas. Yang pertama, kapasitas sosial, kapasitas politik dan kepemimpinan. Yang ketiga, kapasitas proses dan birokrasi. Yang pertama, kapasitas sosial adalah kapasitas yang dimiliki oleh warga desa. Keberagaman potensi yang dimiliki oleh warga desa dijadikan sebagai modal sosial untuk membangun desa, yaitu dalam bentuk partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat itu mensyaratkan kepercayaan. Nah, bagaimana masyarakat bisa menyumbangkan potensi yang dimiliki?
untuk digunakan secara bersama-sama dalam bentuk partisipasi. Nah, disinilah peran BUMDes dibutuhkan untuk ikut membangun partisipasi masyarakat. Kemudian kapasitas politik dan kepemimpinan. Ini adalah kapasitas yang harus dimiliki oleh kepala desa. Kapasitas politik dan kepemimpinan yang tercipta dari proses politik yang baik. Nah, kepemimpinan ini dibingkai dengan keteladanan. Kapasitas yang dibingkai dengan keteladanan, lahirlah sebuah kepemimpinan. Kemudian kapasitas proses dan birokrasi. Kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh aparatur pemerintah desa. Salah satu kesalahan pemerintah pusat pada aparatur pemerintah desa adalah aparatur desa tidak memiliki jenjang karir, sehingga aparatur desa tidak bisa mendapat manfaat secara langsung pada saat mereka berprestasi. Kemudian, ini modal kerja BUMDes. Pada tahun 2021, ini sebenarnya 2021 tapi direalisasikan di 2022 ya. Sebagai catatan saja, penyertaan modal dari desa sebesar 200 juta rupiah, di mana pembagiannya unit internet mendapatkan 93.503. Kemudian unit KP Spam mendapatkan 87.697. Dan selanjutnya unit pasar lengkap tidak mendapatkan permodalan, unit investasi juga tidak mendapatkan permodalan. Unit investasi sudah mendapatkan permodalan di tahun 2020 sebesar 20 juta rupiah dari bantuan gubernur. Nah, untuk operasional 18.800, total 200 juta rupiah. Operasional ini kita gunakan untuk gaji karyawan selama 6 bulan dan perbaikan kantor dan pembelian peralatan. Lalu di tahun 2022 tidak ada penyertaan modal. Yang pertama, ini adalah unit internet desa, unit usaha yang dimiliki oleh BUMDesa Berdaya Langkap. Nah, selaku kepala unit, Saudara Ali Mahtur, bendahara Musofa, teknisi ada Abdul Qadir, petugas tarik wilayah utara ada Aris Juliati, petugas tarik wilayah selatan ada Hadiman. Dan kemudian kita memiliki 14 mitra voucher dan user perumahan kita memiliki sekitar 80-an. Nah, kita bekerjasama dengan provider internet yaitu PT Mega Arta Lintas Data atau kita lebih familiar mengenal dengan Megadata. Ini sekilas tentang unit internet desa. Kita memiliki 88 user internet perumahan, 79 user aktif dan 9 user non-aktif. Ini non-aktif ada berbagai alasan ya. Kemudian kita memiliki 14 mitra voucher, 2 petugas tarik, 2 pengelola, dan 1 teknisi. Nah, ini untuk memudahkan kita berhubungan dengan pelanggan dalam hal pembayaran, kita menggunakan QRIS ya, jadi model barcode untuk pembayaran. Karena sekarang udah banyak yang menggunakan mobile banking, ini bisa tinggal scan aja untuk pembayaran. Ini memudahkan petugas tarik dalam melakukan pembayaran. Dan kita juga sudah memiliki rekening pribadi, rekening sendiri atas nama unit internet, yaitu di rekening BRI. Ini nomornya, dan setiap petugas tarik yang setelah melakukan penarikan, mereka akan langsung menyetorkannya ke rekening tersebut. Jadi tidak ada pribadi ataupun bendahara yang memegang uang cash. Jadi bendahara fungsinya hanya mengatur uang pengelolaan uang untuk pengeluaran operasional, dan sepenuhnya sisa uang ada di rekening. Nah, ini kemudian laporan keuangan unit internet desa tahun 2022, omset tahun 2022 sebesar 130
7.160.000 rupiah. Nah, ini pengeluarannya. Ini pengeluaran dalam setahun ya. Yang pertama untuk pembelian bandwidth sekitar 56 juta atau 41%. Kemudian mitra BUMDes yaitu mitra voucher dan petugas tarik itu sekitar 19.400.000 atau 14%. Kemudian gaji karyawan 7.800.000 sekitar 5,69%. Kemudian biaya pemeliharaan sekitar 12.334 atau 9%. Kemudian listrik untuk ruko dan kios 996.000. Kemudian BPJS Ketenagakerjaan 9.600.000, administrasi 780, pembayaran hutang 16.900.000, kompensasi listrik 1.400.000, CSR 3 juta rupiah. Dan untuk penyertaan di unit investasi dan unit wisata 1.500.000 dan THR 2.600.000 untuk biaya laporan tahunan 700.000 rupiah. Nah, jadi total pengeluaran di tahun 2022 133.843.000 dan laba bersih di tahun 2022 3.316.635 rupiah. Nah, ini solusi upaya yang kita lakukan untuk pengembangan ke depan. Kita akan menekan biaya operasional, membuat sistem on-off yang tegas kepada konsumen penunggak iuran, membuat promo pemasangan baru yaitu 550.000 untuk pasangan baru dan bulanannya 150.000. Penyetoran PADES akan dilakukan setiap bulan, jadi tidak di akhir tahun tapi setiap bulan. Mengupayakan layanan pembayaran digital bagi konsumen. Kemudian rencana pengembangan menargetkan penambahan user hingga 100 user, merubah sistem HTP menjadi ODP, menambah tiang internet, mengurangi sambungan kabel FO, menambah jumlah ODP dari 8 titik menjadi 15 titik, menjalin kerjasama dengan pihak ketiga.